Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, Standbook A42120058, kelas CPJKR. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi dari kelompok 1 sampai dengan 5. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran penjas. Pendidikan jasmani adalah suatu pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan efektif setiap siswa. Fungsi dan tujuan pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat yang menjadi penunjang pertumbuhan dan pengembangan siswa. Memiliki fungsi pembelajaran pada aspek organik. Adapun aspek organik, yang pertama, menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. Kedua, meningkatkan kekuatan sejumlah otot. Ketiga, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler. Kedua, aspek kognitif, mengembangkan kemampuan pengetahuan dan membuat keputusan serta memahami peraturan permainan, keselamatan dan etika. Ketiga, aspek efektif, menyesuaikan diri dengan orang lain dan belajar berkomunikasi. Tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani untuk membantu siswa memperbaiki derajat kesehatan dan kesegaran jasmani melalui pengertian, pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar serta aktivitas jasmani sehingga dapat mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dan upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga, memacu pertumbuhan termasuk tambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan meliputi beberapa aspek di dalamnya, yaitu permainan dan olahraga. Kemudian permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, eksploitasi gerak, keterampilan kolomotor, non-kolomotor, dan manipulatif, atletik, permainan kecil, semacam kasti, ronde, skipper, permainan bola besar, sepak bola, bola voli, dan bola basket, permainan bola kecil, tenis meja, bulu tangkis, dan tenis lapangan, renang dan berlari. Kedua, aktivitas pengembangan sikap tubuh meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh. Ketiga, aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran penjas. Batasan strategi pembelajaran penjas. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia, atau suatu yang perubahan pada kepribadian yang dinyatakan pengusahaan respin, atau tingkah laku yang baru berupa perubahan keterampilan, sikap, kebiasaan, kesanggupan, dan pemaksaan. Sedangkan mengajar adalah suatu pembuatan, dapat dikatakan tindakan menjabat bila tidak atau didasarkan atas suatu perencanaan yang matang dan teliti. Kemudian ruang lingkup SDM penjas. Kegiatan belajar adalah salah satu faktor utama dalam menyusun strategi pembelajaran pendidikan jasmani, sebab kegiatan belajar pendidikan jasmani merupakan gerakan-gerakan jasmani yang mempunyai pengaruh terhadap diri siswa. Salah pilih dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan mental siswa, bahkan mungkin menimbulkan cacat badan atau cacat rohani. Kemudian fungsi dan manfaat SDM. Strategi belajar mengajar adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi sifat lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi belajar mengajar tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan termasuk di dalamnya materi atau paket pengajarannya. Kemudian prosedur pembelajaran penjas. Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya oleh proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan rangkaian aktivitas dan interaksi antara siswa dan guru yang dikendalikan melalui prosedur pembelajaran yang telah dikembangkan
Oleh karena itu, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru adalah mampu memahami dan melaksanakan proses pembelajaran dalam pembelajaran kelompok, individual maupun klasikal. Selanjutnya yang ketiga, fungsi dan peranan guru dalam mengajar penjas. Nilai-nilai dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, motivasi untuk perilaku positif. Nilai ini mengandung arti bahwa pendidikan jasmani merupakan sikap motivasi kepada siswa, terutama sebagai dorongan atau penggerak dalam dirinya untuk berperilaku positif di lingkungan masyarakat. Kedua, kegigihan. Kegigihan dalam pendidikan jasmani diartikan untuk memegang teguh pendirian dalam dirinya. Keempat, aktif. Nilai ini mengandung arti bahwa individu diharapkan untuk tidak terdiam dalam segala kegiatan yang terlaksana, seperti beraktivitas, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan yang lainnya. Keempat, bertanggung jawab. Arti nilai itu yaitu kesadaran diri individu dalam semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja untuk dipertanggungjawabkan. Peranan guru untuk menerapkan nilai pendidikan jasmani. Dalam menerapkan nilai-nilai pada pendidikan jasmani, guru diharapkan menetapkan seperangkat nilai inti yang dapat ditanamkan melalui pembelajaran yang proaktif, sehingga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memiliki kesempatan dan merefleksikan diri dalam memahami pembelajaran. Beberapa peranan penting untuk guru. Yang pertama, menghargai perilaku yang baik. Kedua, mengabaikan atau mungkin menghukum perilaku yang tidak diinginkan. Ketiga, mencontohkan perilaku yang baik. Selanjutnya, keempat, keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran penjas. Keterampilan mengajar merupakan hal yang fundamental, harus dimiliki setiap guru. Tanpa keterampilan mengajar, tentu guru tidak akan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk belajar bagi siswa, dan tentunya hasilnya akan sia-sia. Adapun keterampilan mengajar guru, yang pertama keterampilan menyiapkan pembelajaran, yang kedua keterampilan membuka pelajaran, yang ketiga keterampilan mengelola waktu dan arena pembelajaran, keempat keterampilan mengelola pemanasan dan pendinginan, kelima keterampilan menempatkan diri, keenam keterampilan membuat perintah. Selanjutnya kelima, metode, model, gaya atau strategi dalam mengajar penjas. Yang pertama, metode. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Suatu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Adapun metode guru PJOK dalam mengajar, yang pertama pendekatan pengetahuan keterampilan, kedua pendekatan sosialisasi, ketiga pendekatan personalisasi, keempat pendekatan belajar, kelima pendekatan motor learning, keenam pendekatan permainan teknik, dan ketujuh spektrum gaya mengajar. Kedua, model. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang bergambar dari awal sampai dengan akhir. Adapun model guru PJOK dalam mengajar, yang pertama pembelajaran berbasis penemuan, kedua pembelajaran berbasis penemuan tak terbatas, ketiga pembelajaran mengajar teman sebaya, keempat pembelajaran langsung, kelima pembelajaran kooperatif. Ketiga, gaya. Menurut Uzair Usman, gaya mengajar adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan murid. Gaya guru PJOK dalam mengajar, yang pertama gaya komando, kedua gaya latihan atau penugasan, ketiga gaya resipokal, keempat gaya inklusi. Keempat, strategi. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun strategi guru dalam mengajar, yang pertama pengajaran interaktif, kedua pengajaran berpangkalan, ketiga pengajaran sesama teman, keempat pembelajaran kooperatif, kelima strategi pembelajaran sendiri, keenam strategi kognitif, ketujuh pengajaran beregu.